Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mana jawabannya? Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lana fi syariatil Islam wa akmala binurihi minadh-dhalami ila nurit tamam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul qawiyyul matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi muhibbil fuqara wal ibad, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati, saya banggakan ukhti Ustadzah Nur Laila Samratul Mawaddah. Saya ketukar mulu Bu ma'al fatonahnya ya. Ustadzah Nur Laila beserta suami, beserta besan, anak, mantu, cucu, kita doakan senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah usianya, berkah ilmunya, berkah pengalamannya, berkah perjuangannya, dan insya Allah di dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ilmu kepada kita semuanya Allah berikan kemudahan. Perjalanan umrohnya insya Allah Allah berikan kemudahan, dari mulai berangkat, dari mulai ibadah yang wajib, yang sunnah, yang kemudian kembali ke tanah air, semuanya membawa kebaikan-kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan orang tua kita Uminda Ustadzah Hajah Fauziah yang baru saja memberikan materi kepada kita bagaimana kita harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang hadir kita di sini semua adalah pencinta-pencinta Rasul, Bu, karena hadir juga para cucu cicit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari kehadiran beliau. Ma'asyiral ustadzat, mohon maaf saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ini dari ujung jalan raya sampai ke ujung gang lagi ke sana. Masya Allah, saya yakin ini banyak sekali para ustadzah-ustadzah, banyak sekali para pejuang-pejuang majelis taklim, yang dimana membina majelis taklim itu Ibu, mau dibilang gampang susah, mau dibilang susah. Gurunya ada, muridnya ada, tempatnya enggak ada. Tempatnya ada, muridnya ada, gurunya enggak ada. Benar ya Bu? Iya, Masya Allah. Berat membina majelis taklim, tapi insya Allah niat kita lillahi ta'ala, kita ingin menyebarkan Islam di muka bumi ini dengan kekuatan yang ada pada kita masing-masing. Insya Allah Allah ridho kepada kita. Salawat dan salam yang tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan izin Allah pada hari ini tanggal 1 bulan Rabiul Awal 1445 Hijriah,
Kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Saya dari Ujung Menteng. Siapa yang tahu Ujung Menteng? Cakung, Jakarta Timur. Ini masih Jakarta Timur juga ya Bu ya. Karena memang Jakarta Timur lebih luas daripada Singapura Bu. Masya Allah ya. Tadi saya naik pesawat turun di Halim Bu. Masuk pintu Halim ya, langsung ke Kebon Pala, tapi udah macet Bu, Masya Allah ya. Saya bahagia, saya gembira, saya berterima kasih diajak bersilaturahmi ke sini. Cuman aneh namanya kok Lilis ya. Ya orang Sunda bukan, Gelis juga ente. Saya orang Betawi asli. Ya. Cuman keturunannya dari Tiongkok. Ya Bu. Ya. Karena saya kalau udah ngikutin nasab kakek saya udah bingung Bu. Ibu saya namanya Aisyah Thayyib. Ya kakek saya namanya Kiai Haji Muhammad Thayyib. Ayahnya lagi namanya Haji Ni'in. Ni'in lagi ayahnya namanya Tuseng. Tuseng itu dari Tiongkok. Saya ingat Nabi perintahkan kita suruh nuntut ilmu meskipun ke negeri. Nah ibu yang jawab ya. Masya Allah. Tapi tinggal di Betawi, Jakarta pinggir ya. Musliha aneh juga namanya. Kalau kata Ustazah Nur Laila namanya Musliha, artinya tukang servis. Jadilah nama saya Lilis si tukang servis. Tapi Masya Allah Bu ya, Ustazah Nur Laila mungkin adik saya udah tua Bu ya. Usia saya sudah 58 tahun. 2 tahun lagi pensiun dari PNS ya. Subhanallah Ibu, hari ini kita maulid memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia agung yang diagungkan oleh Allah yang Maha Agung. Manusia besar yang dibesarkan oleh Allah yang Maha Besar. Allah sendiri yang firmankan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya pada diri engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada akhlak yang agung. Kemudian beliau juga bersabda innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Rasul jumlahnya 313 rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul ada rasul yang bernama ulul azmi. Orang-orang yang memiliki ketinggian, keagungan. Siapa mereka? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bontot. Terakhir, la nabiyya ba'dah. La rasulah ba'dah. Enggak ada nabi sesudah beliau, enggak ada rasul sesudah beliau, tapi beliau menjadi pemimpin dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita di dunia jadi umatnya rasul. Ntar di padang mahsyar rasul bawa bendera namanya Liwaul Hamdi, yang hadir di sini paling depan dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, karena kata Nabi apa? Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, mengikut Rasulullah di dalam berkata-kata, di dalam bergaul, di dalam berpakaian, di dalam kita makan, di dalam kita usaha dan sebagainya, ikut semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan bersama beliau di dalam surga. Ibu mau masuk surga? Iya. Penjaga surga siapa ya? Malaikat Ridwan. Begitu kata Malaikat Ridwan, wahai ini rombongan ibu-ibu, muridnya Ustazah Nur Laila Samratul Mawaddah. Ayo semuanya silakan masuk ke dalam surganya Allah. Baca doa dulu. Bu, baca doa masuk surga udah bisa? Belum. Ustazah, bagaimana ini? Malu-maluin aja. Bu, yang di sana udah tahu baca doanya. Doa makan udah, doa tidur udah, masuk toilet udah, doa keluar rumah udah,
Doa masuk rumah udah, doa masuk surga. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kasih tahu nggak ya? Tapi jangan nerusin ya. Kalau nerusin denda. Ibu bilangnya belum bisa. Bagaimana mau nerusin? Gitu ya. Saya baca ya Bu. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam. Ya diterusin kan? Saya bilang jangan diterusin tadi. Wa minkas salam wa ilaika fahayyina wa adkhilnal jannata tabarakta rabbana. Halo, katanya nggak bisa. Bohong apa enggak ya? Sering dibaca? Kapan bacanya? Selesai sholat. Jadi nggak pernah nanya itu doa buat apa? Doa minta selamat dari dunia sampai akhirat. Kalau pengen selamat ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, kalau ibu pengen surga di dunia ini udah ada taman surga. Halo, apa namanya? Raudhah. Tapi masih banyak. Rumahnya banyak, emasnya banyak, duitnya banyak, kendaraannya banyak. Diajak ke Raudhah aja nggak mau. Halo, hai. Mana yang emasnya banyak tapi belum pergi umroh dan haji? Mana? Masya Allah, Bu. Kita pengen ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kali kita diajarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup beliau. Ya, kita tahu sejak dalam kandungan ibunya 6 bulan beliau sudah yatim. Ya, kemudian dia Bu di hidup 2 tahun itu di rumah ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Pelajaran buat kita apa? Bahwa yang namanya pendidikan akan berpengaruh pada diri kita. Baik dari keluarga kita, baik dari sekolah sebagai formal, baik itu dari lingkungan masyarakat. 3 dunia pendidikan ini harus kita tahu. Ibu nomor 1 ya, ibu harus terus belajar. Kemarin ada seorang ibu, Bu, Masya Allah, Ustazah, anak saya udah pinter banget bahasa Inggris. Wah keren ya, bahasa Arab nggak dibanggain, bahasa Inggris dibanggain ya Bu. Iya. Terus gimana Nyak? Iya, kan pulang sekolah telat tuh pulang sekolah. Saya tanya, dia jelasin macem-macem. Akhirnya saya dibilang error. Bu, error bahasa Inggris kan ya? Artinya apa ya? Kacau, berantakan, songong banget nih anak. Emaknya dibilang error. Nah, itu tadi makanya Ustazah Nurella bilang, Bu, doain cucu saya supaya sehat lahir dan Bu, Ibu, Nabi nyiramin batin kita. Ibu punya batin apa kagak? Batin ibu ada berapa? Saya tanya. Halo, ada berapa? Atu. Nah lo, Kebon Pala beda ya. Kalau orang Ujung Menteng batinnya ada 4, di Kebon Pala apa jadi 1? Bu, aspek batin itu aspek yang ada dalam diri kita, ada tapi dia nggak berwujud, dia nggak kelihatan, dia gaib. Yang pertama, Bu, ruh. Ibu punya ruh? Lah kalau agak punya nggak ada di sini. Udah dikubur, udah dimandiin dulu, jangan dikuburin langsung. Udah dimandiin, dikafani, disolatkan, dikuburkan, karena adanya ruh. Tapi siapa yang tahu ruh kita mendalamnya seperti apa? Yas'alunaka 'anir ruh, kata Allah. Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, kulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Tuhannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, makanya Nabi sejak kecil itu udah dicontohin nama Allah.
Ya, dia sebagai yatim. Kemudian ketika bapaknya meninggal, ibunya yang rawat sampai berapa? Sampai umur 6 tahun. Ibunya pun wafat, jadilah beliau yatim piatu. Ketika yatim piatu kemudian dirawatin sama siapa? Halo? Sama kakeknya. Itu urutannya. Jadi kakek itu bertanggung jawab terhadap cucu-cucunya. Ya, kemudian kakeknya wafat di usia beliau 8 tahun. Siapa yang ngurusin kemudian? Pamannya. Siapa pamannya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Berarti Bu, kalau kita punya anak yatim, punya keponakan yatim, itu tanggung jawab suami-suami kita. Ini mah Masya Allah, encingnya orang kaya, mamangnya orang kaya, ponakannya yatim, nungguin santunan yatim. Bener ya Bu? Anak ustazah, anak ponakan saya belum, malah gelangnya keroncong. Lah itu gelang capotin atuh. Bu, buat ponakan. Karena apa? Karena Allah udah kasih perintah kepada Rasulullah SAW pada kehidupannya. Siapa yang merawat setelah kakeknya wafat? Yaitu pamannya Abu Thalib. Merawat anak yang udah usia 8 tahun. Selain kognitifnya, selain pengetahuannya, tapi juga afektifnya, hatinya juga sudah dilatih. Kemudian ibu keterampilannya. Maka diajaklah Rasulullah SAW itu berdagang. Bu, Rasul itu pedagang. Rasul itu berdagang. Makanya kalau kita berdagang ikut Rasul. Ya, alhamdulillah. Tapi dagangnya mesti lihat-lihat dulu. Ya, nanti kalau saya bawa ke sini Ustazah Nurlaila, kapan-kapan saya bawa jilbab dari Tanah Abang. Misal ya, misal ini saya contohin diri saya. Saya bawa, kata Ustazah Nurlaila, ibu-ibu jamaah majelis taklim. Mana kesian banget Ustazah Lilis no bawa jilbab berat banget. Beli ngapa? Bu, misal contoh, ya. Itu Bu, akhirnya kata yang satu, Ustazah, yang model begitu saya udah punya. Saya cari warna, itu kagak ada warnanya di situ. Ya, itu mau udah model lama. Udah gitu harganya mahal banget. Lah udah kesian ngapa? Udah. Kata Ustazah Nurlaila, atuh kayak yang beli udah kesian dah dia kesian. Bu, haram itu dagang begitu. Halo? Kan kalau kita jual beli kan antarodin, suka sama lain. Ibu ke rumah saya, di rumah saya ada etalase. Ustazah Nurlaila besok mampir rumah saya. Ada etalase misalnya ya Bu, misal di situ ada jilbab. Pas banget kata Ustazah Nurlaila, Ustazah saya lagi nyari yang begini nih. Udah muter Tanah Abang kagak dapet. Pindah ke Tamcit kagak dapet juga. Pindah lagi kemana ya kalau di situ? Ke Bandung kagak dapat juga. Ngapa jadi ada di rumah Ustazah ini? Emang Ustazah jualan? Iya. Berapa harganya? Cocok beli? Nggak cocok? Jangan. Biar katanya Ustazah juga yang jualan. Benar kan? Nah, Bu, nanti belajar fikihnya insya Allah ya Bu. Nah, Ibu, ini kita dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kemudian kita hidup. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibu udah pernah ketemu jin? Belum. Sian amat belum pernah ketemu. Jin ada di mana sih Bu? Di sini kira-kira ada enggak ya? Ada. Setan ada enggak ya? Ada. Banyakan setan kali ya. Bu, Masya Allah. Tidak, ini majelis ilmu. Ya, setiap langkah kita dari rumah niat ke majelis ilmu, apalagi ke majelis maulidnya Rasulullah SAW, turun 2 malaikat rahmat, Raqib Atid udah pasti. Jadi malaikatnya udah 4, 1 orang. Ini kira-kira ada ini berapa ratus orang ini ya? Ada 1000 kali ya. Ono di jalanan kesian banget tuh, pada berdiri Ustazah. Itu panitianya ada air apa enggak di sana ya? Ada, alhamdulillah Bu. Kesian Bu, pada berdiri udah nggak bisa duduk lagi ya. Bu, subhanallah ya. Maka insya Allah di sini banyak para malaikat dibanding kita manusia. Begitulah Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya. Bu,
Yang kedua, batin kita apa ya? Akal. Ibu punya akal? Ibu kalau bilang akal pegangnya ke sini. Di sini ada otak. Otak-otak. Bukan. Bu. Aklun. Ada akal. Yang berfungsinya untuk apa? Berpikir. Manusia itu disuruh berpikir. Maka Allah katakan, ibu, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, dan Allah menguji di antara kamu siapa yang paling bagus perbuatannya, bukan yang paling banyak. Banyak bagus oke. Tapi kalau banyaknya aja, bagusnya tidak, maka kita disuruh yang paling bagus. Itulah kenapa kita disuruh menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang. Udah mati apa belum? Belum. Berarti belum berhenti belajar. Insya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari buayan. Buayan itu masih dalam kandungan. Ketika ditiupkan ruh, kita sudah belajar, ya Bu. Belajar sama plasenta, sama ari-ari. Itu kenapa orang Betawi, ya Bu ya? Saya orang Betawi ya. Saya orang Betawi bukan ya? Orang Betawi biasanya Ibu kalau habis ngelahirin, ari-arinya ditaruh di paso. Ya, ditaruh di paso, diirisin cabai, bawang, tomat. Bukan. Kadang-kadang dikasih pensil sama kertas, dikasih jarum sama benang, begitu ya. Dikasih duit 1.000. Kirain saya kalau saya dan lain mah 1 juta kali naruh duitnya ya. Kalau 1 juta panggil saya dah, nggak apa-apa. Ya Bu, Bu, boleh nggak sih seperti itu, Bu? Kira-kira ada manfaatnya nggak itu pensil sama kertas di dalam itu? Dalam kendil? Enggak. Tapi simbol buat kita bahwa anak kita jangan sampai dia menjadi hamba yang kufur, menjadi hamba yang berterima kasih. Karena 9 bulan Allah berikan yang namanya plasenta buat menyuplai makanannya. Makanya plasenta nyambung sama puser. Bu, kita makan dulu pakai apa? Puser. Sekarang makannya pakai apa? Pakai mulut. Beda kan? Beda. Entar di alam barzah beda lagi. Ya. Di sini kita makan apa aja kita makan. Udah mati di alam barzah makanannya apa? Doa. Doa siapa? Doa ustazah? Bukan. Doa anak soleh. Udah punya belum anak soleh? Tadi yang sehat lahir dan batin. Tuh, batin ada 2 ya Bu ya. Maka diisi dengan ilmu, pengalaman Bu. Masya Allah ya. Pengalaman saya ke Kebon Pala, subhanallah. Pertama kondangan, agak bisa jalan, saya jalan dari sono Bu. Dari pengkolan yang sono. Ya jalan aja udah. Orang ada yang kenal mah enak Bu. Kalau orang kenal mah besok berepot Ustazah. Suruh mampir semua, cuman basa-basi doang. Ustazah mampir, ya mampir dia aja masuk, kita kagak diajak masuk. Bener ya? Itu kan biasa begitu kan ya? Masya Allah ya Bu. Ibu. Iya, makanya pengalaman adalah guru yang paling baik. Kita kadang-kadang maaf ya Bu ya. Lagian tuh mimpin Yasin begitu. Lagian tuh MC begitu. Lagian tuh ceramah begitu. Lagian tuh acaranya begitu berantakan banget ya. Coba deh Ibu yang mimpin. Bu, maaf, itu namanya orang yang pengalamannya kurang. Udah kayak katak di dalam tempurung. Kalau ada batoknya, pung, 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 pung. Nah, ya kan? Begitu batoknya dibuka, dia loncat ke pojokan, suaranya udah kagak ada lagi. Bu, makanya pengalaman adalah guru yang paling berharga. Bu, batin kita ada akal kita, isi akal kita dengan ilmu dan pengetahuan. Ya, maka kata Nabi, kun aliman. Jadilah orang yang berilmu. Kalau belum berilmu, au muta'alim. Jadilah orang yang mencari ilmu. Yang ketiga, au mustami'an. Jadinya orang yang mau ngedenger. Udah denger Bu, jadinya au muhibban. Jadi orang yang cinta akan ilmu, cinta pemberi ilmu, cinta kepada penuntut ilmu Bu. Wala takun
khomisan. Jangan jadi yang kelima. Punya ilmu kagak. Belajar males banget. Majelis taklim selangkah. Kagak datang juga. Repot. Adanya waktu repot. Padahal Allah kasih waktu pada kita 24 jam. Presiden 24 jam. Kita rakyat biasa juga 24 jam. Betul? Masya Allah. Sama kan? Bagi 3 bu. Bagi berapa? Berarti 24 bagi 3 masing-masing berapa? 8, 8, 8. 8 yang pertama buat sleep. Tidur. Tidur aja 8 jam. Ya. Ya, ibu hitung. Tidur siang kalau kata orang Betawi ngelayap. Ngelayap kemana? Iya, padahal tidurnya cuma 10 menit bangun lagi gitu ya. Terus seger lagi begitu. Ya bu? Ya, berarti kalau tidur siangnya udah, malamnya. Pokoknya hitung aja dah sehari semalam 8 jam. Ya, nggak boleh lebih dari jam 10 udah maksimal kita udah harus merem. Kata ibu saya mah jam 7 aja udah pules. Asal kena bantal. Ya bagaimana ngikutin Nabi. Nabi kan kalau kita mau tidur suruh gosok gigi dulu, suruh berwudu dulu. Ya udah berwudu duduk dulu di pinggir tempat tidur, baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq, baca An-Nas, baca ayat kursi, baca Al-Baqarah terakhir, baru rebahin. Yang kiri ini bagian atas ya. Nggak boleh terentang tidurnya. Kagak bisa napas. Udah, ya, rep-repan. Tempat tidurnya disapuin dulu pakai sapu lidi, iya kan? Ala kita udah belum sholat isya ini kita, udah begitu aja udah. Tahu-tahu udah bunyi dah tuh musik. Musik apa ya? Keroncong apa-apa? Apa Cikini Gondang Dia? Bu, Masya Allah ya. 8 jam buat kerja. Yang mau kerja di rumah, yang kerja di warung, yang kerja di jalan, yang kerja di udara, yang kerja di pasar, yang kerja di sawah, di laut, 8 jam ambil ya buat kerja, cari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah tinggal 8 jam lagi kan. Bagaimana tuh ngaturnya? Sholat kita, ibu sholat berapa lama sih orang Kebon Pala? Sholat berapa menit? Taruh ada ya 10 menit ya. Berarti kalau ada 5 waktu itu berarti coba 50 menit. Berarti 1 jam. Oke, lebihin 10 menit bonus nggak apa-apa. Ya, Bu. Halo. Terus ini. Kirain udah Ustazah. Ya, Bu. Tinggal berapa jam? 7. Oke. Tadi kan kalau yang namanya ke pasar ngurus anak kan kita udah ambil yang 8 jam kerja tuh. Ini yang buat kita nih 8 jam. Sholat udah 1 jam, tinggal 7. Mandi dah sama dandan. Kan ada yang dandannya lama banget kayak Krisdayanti. Ya bu, ya ambil dah tuh 1 jam, tinggal berapa jam? 6 jam, ya oke. Udah buat diri kita tuh ya, udah mandi sama dandan udah. Terus kita ngaji bu 2 jam. Ibu ngaji dari jam 8 pulang jam 10. Ngaji jam 9 pulang jam 11. Ngaji mulai jam 10 pulang jam 12. Ngaji jam 1 pulang jam 3. Iya, ngaji jam 4 pulang jam 6. 2 jam kan? Berarti tinggal berapa? 4 jam. Bu, arisan dah PKK ke apa ke? Itu namanya Dawis, repot banget tuh Dawis. Halo Dawis. Repot banget Dawis dah. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu masih bermanfaat buat masyarakat. Sekarang saya mau gampang aja mau nanya data. Banyak orang miskin ada berapa di RT sini? Ada 3 bu. Waduh. Yang stunting ada berapa? Ada 5 bu. Alhamdulillah. Cepet dapat datanya. Jadi kita kalau mau santunan gampang. Bener kan? Yang agak ditutup-tutupin. Ya. Kayak ngakunya miskin. Gitu ya. Orang dapat bantuan beras dia yang pada ngantri. Yang ngantri pakai cincin pakai gelang. Malu-maluin aja. Bu. Ada yang begitu? Kagak malu-maluin Ustazah Nur Laila aja. Ini Kebon Pala, palanya masih ada nggak? Pala ganden banyaknya. Bu, masih berapa lagi? Ya, udah kan 2 jam nih buat kita aktif arisan segala macam dah. Masih ada loh 2 jam. Ayo mau ngapain? Baca Quran.
Ya kata Ustazah Nurlaila, ibu-ibu one day one juice. 1 juz itu ibu, kalau kita baca biasa ya, buru-buru enggak, ya juga lebay-lebay juga kagak dah, tuh bacanya biasa, itu kurang lebih 30 menit. Karena 1 juz itu biasanya cuma 10 lembar. Halo, udah dihitung apa belum? Allah kasih waktu sama kita 30 hari. Berarti ibu 1 hari 1 juz bisa apa enggak? Alhamdulillah bisa semua ustazah, berkah banget. Bu, 30 menit berarti masih ada 1,5 jam lagi. Lihat WA dah setengah jam. Sekarang kan emang udah jarang yang keluar rumah. Udah pada di kamar, tapi yang dipegang HP. Lihat status WA, tuh lihat tuh Ustazah Nurlaila tuh di mana tuh dia tuh dia. Apalagi yang punya utang sama kita gedeg banget tuh, Bu. Dia posting lagi di Ciwidey, makan di restoran. Kita ngomong, utang sama gua lo kagak bayar-bayar, ngapa lu jadi jalan-jalan mulu ya? Lah kita yang sewot jadinya ngelihat status. Bu, ntar kadang-kadang kita jadi setan dah. Lu cepetan lu itu buka tuh WA-nya dia, lu banget itu, lu pun lagi di sini sendiri tuh, lu itu. Bener-bener dibuka, iya bener, kurang ajar banget dia ya. Waduh, rame dah gara-gara provokator, gara-gara status. Asal orang lagi status WA-nya lagi orang nangis, lagi sedih, ngapa itu dia lagi sedih? Kepo. Bu, maaf ya, kita banyak belum bisa mengatur waktu. Karena itu kata Allah, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Pertanyaannya, mau rugi apa untung? Nah, Bu, 2 lagi bagian batin kita ya. Apa yang ketiga? Qalbun, hati. Ibu bisa datang ke sini karena cinta sama Ustazah Nurlaila, betul? Karena diundang kan? Nah kalau kagak diundang malah ibu datang. Bener ya? Ada undangannya kan? Siapa yang undang? Guru kita. Yang panas, hujan, jauh. Apalagi tadi dari Depok. Kalau Depok mah agak bisa nyambi Ustazah. Kagak bisa 2 majelis taklim itu. Kalau Depok mesti sendiri itu. Jauh, belum macetnya, betul ya. Bu, Masya Allah. Cinta kita. Ya. Dikatakan tak kenal maka tak sayang maka. Ibu cinta sama Ustazah Nurlaila? Lah cinta orang udah kenal Bu ya. Lama saya mah tadi saya minta jalan aja susah. Bu, kata panitia, Bu ini Ustazah Bu, baru minggir. Nah, kalau bukan Ustazah agak minggir dia. Kata dia, lu sama sama gua. Bu, hati. Ya. Hati punya makanan. Apa makanannya? Zikrullah, ingat ama Allah. Ini hati kerjaannya emang bolak-balik. Pagi-pagi keluar rumah, alhamdulillah ke tukang nasi uduk masih senyum sama tetangga. Ya, begitu lagi ngantri dia nyerobot. Lah marahlah si tetangga. Dia baru datang, dia minta duluan. Lah saya udah dari tadi, begitu ya. Makanya saya mah kalau kena nasi uduk kagak pernah ngantri Bu, WA aja udah. Daripada nonton dia, saya dikasih duluan nama tuan. Kata nasi itu ada Ustazah Nurlaila, Ustazah duluan ya. Ibu kata belakangan. Saya kan mau buru-buru. Lagi datang ngantri segala lagi. Iya. Orang saya ke pasar aja di ujung Menteng diomelin sama murid. Ustazah, emang agak ada yang disuruh ngapa? Pakai Ustazah yang ke pasar. Kagak, saya mau lihat di pasar kayak apa. Ada emak-emak yang ke pasar, Masya Allah Bu. Itu belinya cuma bayam. Sampai situ dia ngobrol, akhirnya bayamnya dia ngomong, gua kapan dimasak? Banyak banget ngobrolnya. Pantesan disuruh ngaji repot aja. Bu, hati kita bolak-balik, kadang ada benci, kadang ada cinta. Ibu bilang, pasti yang ibu tunjuk dada. Ketika ibu benci, ya kan? Tapi begitu cinta, Masya Allah, Subhanallah, la haula wa la quwata, ya Allah, ketemu kangen banget, alhamdulillah. Cinta kita berbunga-bunga.
sarangnya. Hati tuh Bu ya. Makanya hati kita kan kadang-kadang lempeng-lempeng banget. Bengkok-bengkok banget. Susah banget nginiin hati. Ustazah itu muridnya ada yang begitu. Kemarin kata Ustazah Lilis itu ibu itu katanya ngambek. Gara-gara Ustazah Lilis ceramah. Emang apa dia ngambek? Tersinggung. Lah bagus. Orang tersinggung kan hatinya masih bener. Karena dia merasa tersinggung kan. Lah kalau dia EGP lah begitu-begitu udah repot. Mau gue pikirin. Lah orang begitu mah repot tuh. Maka saya bilang, Ustazah katanya mampir apa katanya ke rumahnya, Rayu katanya biar dia ngaji lagi. Saya kesini datang ngajar, yang mau belajar, bukan ngurusin orang ngambek. Orang ngambek mah biarin aja, antepin. Iya, entar gue dia rugi sendiri. Ya Bu, sakit kagak ada yang nengokin, kagak ada yang doain, bener kan ya? Sama sama orang sakit gigi. Ustazah lain nanya, ini Ustazah Anu kemana ini? Sakit Bu, dirawat di rumah sakit. Wah baca Fatihah panjang banget tuh doanya ya. Yang itu Bu, itu sakit Bu katanya demam, baca Fatihah lagi. Udah banyak banget tuh yang sakit. Ini yang di pojokan mana biasanya tuh yang nyender di tiang. Udah apal dah tuh. Karena kalau ngaji pada ngapling modelnya, ya kan? Bu, Anu Ustazah sakit gigi. Oh gitu. Kagak baca Fatihah kagak, padahal dua hari 2 malam kagak makan, kagak tidur, tuh perutnya udah kosong banget, ini pikirannya udah kacau, sakitnya paling sakit tapi nggak ada yang nengokin, tuh sakit gigi Bu, hati Bu, halo, hati kita, ya maka zikrullah, ingat kepada Allah bahwa sakit itu adalah ujian Allah. Sehat itu juga ujian Allah. Bersyukurkah kita? Sabarkah kita? Ya. Nah, hati kita. Itu yang tadi masukkan ruh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ibu yang udah pergi haji, udah pergi umroh. Kenapa kita kalau sholat, Bu, di Masjid Nabawi, apalagi kita ke Raudhah itu air mata gerujuk. Bukan berlinang-linang tapi gerujuk. Lah di kebun pala mau gerujuk susah banget. Baru udah berantem sama ipar dah baru dah. Air mata ada Bu. Aduh, agak kering-kering Ustazah. Katanya air mata saya ipar, bukan main nyesek saya. Kata iparnya, "Lah saya juga nyesek Ustazah." Gitu dah. Yang mana yang bikin nyesek, yang mana disesekin. Kita nggak tahu. Hati Bu. Makanya hati kita selalu sirami dengan zikrullah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 bahwa Allah maha suci, maka hati kita juga harus suci. Pikiran kita juga harus jernih. Omongan kita juga mesti jujur. Perbuatan kita juga mesti bersih. Terhindar dari yang haram. Begitu juga makanan kita. Jangan sampai kita makan tapi jadi syaitan. Emang ada orang makan jadi setan? Ada. Kalau di kondangan makan prasmanan semua disendok. Kan kalau prasmanan tujuannya Bu, ibu kagak makan nasi nih, ini ada kentang. Nasi disendok, kentang disendok. Ini ada ayam, ini ada semur daging. Ibu nggak makan ayam, makan dagingnya. Ayam disendok, semur disendok. Ada yang begitu? Banyak. Bu, prasmanan itu Bu pilih yang ibu suka, yang ibu boleh makan itu. Apalagi kalau kondangan 5 tempat, masya Allah semuanya ibu makan. Rugi Ustazah kalau kagak makan karena kita udah emang pikirannya perut mulu. Bu, ya masya Allah hati kita isi, ya maka kita butuh ilmu, kita butuh guru, ya kita butuh waktu untuk menuntut ilmu. Bu, terakhir udah dikode-kodein loh, udah Bu, udah siang. Ya. Ustazah yang lihat kan, saya yang lihat Ustazah. Yang terakhir batin kita apa Ibu? Tadi ada roh, ada akal, ada hati, ada nafsu. Ibu punya nafsu? Bohong kalau kagak punya. Benar ya? Nafsu itu apa sih? Keinginan.
Ibu kepengen ya, kepengen kenyang harus apa? Ini aus biar hilang kudu apa? Kalau ngantuk pengen baju baru. Ada yang beli baju barunya nungguin maulid. Contoh kan kita seragaman maulid. Udah jangan beli baju baru, ntar juga maulid baju baru. Lah kalau 4 majelis salim dia aktif 4 seragam. Bener kan? Tapi beli aja. Kebeli aja. Ya Bu ya? Makanya alhamdulillah. Bu, nafsu kita ini harus kita manage, harus kita atur. Ya, jangan semua ngikutin hawa nafsu. Usia udah 50 tahun masih demen banget sate ati ama ampela. Jeroan-jeroan. Habis itu kakinya labi bengkak kakinya sholat. Kita asam urat. Bener ya Bu? Kalau makanannya kagak dipikirin Bu, tekanan darah naik. Emang apa sih Mak puyeng mulu? Ono tetangga beli TV gede banget. Lah emang Mak TV-nya ngapa lah? TV gua udah nggak ada STB-nya. Bu, ada yang panas dingin, tetangganya beli TV. Orang baju seragam aja udah sama tuh Bu, sama bahannya sama, beli tenabang. Emang meteran, emang kita dibagi-bagi meterannya, guru juga sama, murid juga sama, diseragamin. Kata murid, Ustazah mah cakepan kali ya, dipegang-pegang baju kita. Kan emang meterannya tadi bareng sama dia. Iya, tapi kok katanya dipakai Ustazah, katanya beda. Lah beda body. Bener kan? Iya. Masya Allah, jangan ngikutin apa yang ada sama orang. Makanya bilang tetangga itu rumputnya lebih hijau. Ya rumput di rumah kita juga sebenarnya hijau. Mata ibunya aja yang kunang-kunang. Bener ya Bu, batin kita. Jadi ada akal, ada ruh, ada akal, kemudian ada kolbun, ada nafsu. Itu tadi dengan ilmu berarti kita memperbaiki semuanya ke jalan yang benar. Udah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Ya Bu ya. Makanya kalau anak lagi pada ulang tahun Bu, doanya jangan itu aja, panjang umurnya, potong kuenya gitu. Sehat badannya, kuat imannya, bagus akhlaknya serta mulia, serta mulia. Bu, sehat badan, jasadnya sehat, batinnya sehat. Karena badan kita ada jasmani, ada rohani. Udah saya sampaikan tadi rohaninya. Ya, tadi Ustazah punya saudara, ya, punya anak, punya keponakan apa siapa tadi yang sekarang udah sakitnya jantung katanya Bu ya, itu namanya sakitnya jasmani. Nah kalau sakitnya batin yang mana tadi? Ya pelit, ya serakah, ya kan? Ya dengki, iri Bu, dendam tuh, kufur, syirik, itu paling gede dah. Ya, yang kagak ada obatnya. Maka kita minta anak kita sehat lahir batinnya, kuat imannya, insya Allah. Orang yang kuat imannya, ada ujian seberapapun dia bisa jawab. Yang enak dia bisa jawab, yang enggak enak juga bisa dia jawab. Karena yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah ngasih beban yang berat kepada hambanya. Bu, makanya jangan rasa capek. Allah tahu ibu capek apa kagak, nggak usah diomongin. Begitu Bu ya, insya Allah. Ya mudah-mudahan ilmu yang saya berikan menjadi ilmu yang manfaat. Maaf ya Bu kalau bahasanya agak kasar-kasar, emang orang Betawi kan begitu. Ya saya tutup-tutupin juga emang gaya ngomong saya begitu. Mau dilembut-lembutin begitu kagak bisa Bu, insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan manfaat ilmu saya, manfaat kehadiran saya. Terima kasih Ustazah Nurlaila, insya Allah berkah semuanya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Baik Ibu, saya diminta baca doa jadi diborong. Ceramah juga, baca doa juga, jangan ada yang ngambek ya. Ya. Ibu, mari kita ziarah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya Allah, izinkan saya dan keluarga saya
untuk bisa menziarahi Haramain, Ka'bah Baitullah, rumahmu yang agung ya Allah. Pusara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kami, suri tauladan kami, dambaan kami, kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kita ziarah untuk orang tua kita, ayah bunda kita, kakek nenek kita yang telah berpulang ke rahmatullah, orang-orang terkasih kita. Silakan Ibu disebut namanya masing-masing. Kakek nenek kita, guru-guru kita, orang-orang terkasih kita. Ya Allah, ampunkan segala dosa mereka, terima segala amal ibadah mereka, lapangkan kuburnya, terangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga. Buat kami semua, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang sakit-sakit Ibu sebut, silakan saudaranya, keluarganya, diri kita yang sakit. Ya Allah, angkat penyakit mereka, mudahkan dalam proses pengobatannya, mudahkan dalam proses penyembuhannya. Jadikanlah deritanya menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadikanlah kesusahan-kesusahannya, kesulitannya ada menjawab ujian-ujianmu ya Allah, sehingga mereka lulus di dalam menerima ujianmu ya Allah, menjadi orang-orang yang sabar. Buat kami ya Allah, yang Engkau beri nikmat sehat, nikmat afiat, jadikanlah kami hamba yang mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah dengan banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Anak-anak kami, mantu-mantu kami, cucu-cucu kami ya Allah, jadikanlah mereka generasi yang salihin, salihat. Buat kami ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini, jamaah kami ini, untuk senantiasa bisa mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, dan jadikanlah silaturahmi ini membawa keberkahan dan menjemput kasih sayang Engkau ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ishfi ya Allah, ishfi ya Rahman, ishfi ya Rahim, ya mujibas sa'ilin, ya akramal akramin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.